Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kifari, NPM 233160466. Saya dari Prodi Teknik Komputer 23B. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas fisika yang menjelaskan materi tentang vektor. Nah, pengertian vektor. Apa sih pengertian vektor itu? Jadi, pengertian vektor itu dalam fisika, selain besaran pokok dan besaran turunan, dikenal juga besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Beberapa besaran vektor antara lain berpindah kecepatan, gaya tekan, medan magnet, dan momentum. Besaran tersebut selalu dapat dikaitkan dengan arah kemana vektor itu bekerja. Besaran fisika seperti kelajuan massa, jarak, waktu, luas, volume, dan massa jenis termasuk besaran skalar karena besaran-besaran tersebut hanya mempunyai nilai saja. Jika dikatakan ada sebuah meja yang panjangnya 2 meter, maka pernyataan tersebut sudah cukup jelas. Karena kita tidak memerlukan arah untuk menentukan besaran panjang. Besaran seperti itu dinamakan besaran skalar. Tetapi jika dikatakan seorang anak menendang bola dengan gaya 100 Newton, tentunya pernyataan tersebut masih dapat memunculkan pertanyaan lainnya, yaitu ke arah mana bola tersebut bergerak. Sama halnya dengan pernyataan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaan yang muncul misalnya ke arah mana mobil tersebut bergerak. Besaran fisik seperti gaya dan kecepatan selalu mempunyai nilai dan arah sehingga tergolong ke dalam besaran vektor. Sebuah vektor diberi notasi dan digambarkan secara khusus dengan pengertian dan batasan yang jelas. Vektor diberi notasi berupa huruf, besaran atau kecil yang dicetak tebal
atau diberi tanda panah di atasnya. Misalnya, vektor sebuah gaya dapat digambarkan atau dituliskan dengan atau F berasal dari force. Kadang-kadang sebuah vektor juga diberi notasi berupa huruf besar dengan satu tanda panah di atas keduanya. Misalnya, vektor berpindah sebuah benda yang bergerak dari titik A ke titik B diberi notasi. Sebuah vektor dapat digambarkan sebagai potongan garis lurus berarah yang batas-batasannya adalah sebagai berikut. 1. Titik awal tanda anak panah adalah titik tangkap vektor. Titik tangkap vektor artinya titik kedudukan tempat vektor itu mulai bekerja. 2. Panjang tanda anak panah menyatakan nilai atau besaran vektor. Vektor yang lebih besar digambarkan dengan anak panah yang lebih panjang. Begitu juga sebaliknya, vektor yang lebih kecil digambarkan dengan anak panah yang lebih pendek. Nilai atau besaran vektor yang diberi notasi dengan huruf yang sama dengan vektor yang bersangkutan, tetapi tanpa tanda anak panah di atasnya, atau tidak dicetak tebal, atau sama dengan notasi vektor tetapi di dalam tanda harga mutlak. Misalnya, besaran vektor adalah AB. 3. Arah anak panah menggambarkan vektor. Untuk arah ini biasa digunakan istilah arah ke kanan, arah ke kiri, arah ke atas, arah ke bawah. Tegak lurus bidang gambar menunjukkan pembaca, dan arah tegak lurus bidang gambar menjauh pembaca. Pada bidang Kartesian, arah vektor dinyatakan dengan sudut yang diapit oleh vektor itu dengan sumbu X positif. Sudut yang berputar searah jarum jam diberi tanda negatif, dan sudut yang berputar berlawanan arah jarum jam diberi tanda positif. 4. Garis perpanjangan vektor disebut garis kerja vektor. Misalnya, garis L untuk kepentingan operasi vektor, misalnya penjumlahan selisih dan sebagiannya. Titik tangkap sebuah vektor dapat dipindahkan tetapi tidak mengubah panjang dan arah vektor. Operasi vektor. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya ukuran, mulai dari ukuran pakaian yang dikenakan, ukuran sepatu, hingga ukuran jarak tempuh dan waktu tempuh pun kita perlukan. Hampir setiap hari saat kita selalu mencari patokan dalam menentukan suatu ukuran. Karena hal tersebut sangat penting dan bahkan dapat menentukan pola hidup dan kehidupan kita. Dalam ilmu fisika, kita dikenal istilah besaran yang hanya memiliki nilai saja, dan besaran yang memiliki nilai dan arah. Misalnya, tinggi badan seseorang hanya memiliki nilai saja, sedangkan kecepatan mobil di jalan tol memiliki nilai dan arah tentunya. Sehingga besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut sebagai besaran skalar. Dan besaran yang memiliki nilai dan arah disebut sebagai besaran vektor.
Dapatkah Anda menyebutkan besaran-besaran lain yang termasuk besaran skalar dan besaran vektor? Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan vektor, yaitu titik tangkap titik ujung, panjang anak panah, dan arah anak panah. Titik pangkal atau titik tangkap adalah titik tempat besaran yang diwakili oleh vektor tersebut bermula apabila vektor yang digambarkan memiliki gaya, maka titik pangkal menyatakan titik tempat bekerjanya gaya. Namun, apabila vektor yang digambarkan menyatakan perpindahan, maka titik pangkal vektor berpindah itu mewakili titik dimulainya perpindahan. Lanjut, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor, saya memiliki nilai vektor, juga memiliki arah. Penjumlahan vektor dan penerapan operasi aljabar lainnya memiliki aturan tertentu. Pada bagian ini dibahas aturan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1. Metode jajar genjang, 2. Metode segitiga, 3. Metode poligon, 4. Metode urai atau analitis. Perkalian vektor. 1. Perkalian skalar dengan vektor jika sebuah vektor dikalikan dengan sebuah bilangan skalar, maka hasil dari perkalian tersebut adalah vektor baru yang panjangnya K kali vektor semula dan arah serah dengan vektor semula, bila K bernilai positif, dan arah berlawanan dengan vektor semula bila K bernilai negatif. 2. Perkalian vektor dengan vektor. Terdapat 2 jenis perkalian antara vektor dengan vektor. Pertama, perkalian titik dot produk yang menghasilkan besaran skalar. Dan kedua, perkalian silang cross produk yang menghasilkan besaran vektor. Resultan vektor. Untuk menentukan resultan 2 buah atau lebih vektor, Anda harus meninjau dulu besaran dan arah dari masing-masing vektor yang bekerja pada benda. Bila vektor tersebut adalah gaya dalam kurung karena juga merupakan besaran vektor, maka kita harus memperhatikan besaran dan arah gaya. Misalkan terdapat 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Anda dapat membedakan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Resultan gaya segaris lurus. Resultan gaya segaris lurus dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu 1. Gaya-gaya searah. Besaran resultan gaya yang gaya-gayanya searah dapat ditentukan dengan menjumlahkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda. R1, 2, 3 sama dengan F plus F2 plus F3. 2. Gaya-gaya berlawanan arah. Besaran resultan gaya-gaya berlawanan arah dapat ditentukan dengan menguranginya gaya-gayanya. R12 sama dengan F2 min F kurang F1 sama dengan F2 plus dalam kurung min F1. B. Resultan gaya-gaya sebidang datar dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu 1.
cara segitiga. 2. Cara jajar ganjang. 3. Cara poligon. 4. Metode analitis cara matematis. Oke, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang vektor. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.